yang kedua politik, 3 sosial budaya, 4 hukum, 5 keamanan, 6 ekonomi. Itu letak luas itu nakku ya. Letak luas dan batas wilayah Indonesia. Letak luas dan batas wilayah Indonesia. Pertama, letak ekonomis berada di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat lintang timur sampai 141 derajat lintang timur. Bintang timur atau bujur timur? Bujur timur. Letak geografis di antara benua Asia dan benua Australia dan di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Iya. Yang kedua, luas daratan Indonesia sebesar 1.913.578 km kuadrat dan luas perairan Indonesia sebesar 6.319.222 km kuadrat dengan total 17.504 pulau. Dan yang ketiga, batas daratan sebelah utara berbatasan dengan Malaysia di Pulau Kalimantan, sebelah timur berbatasan dengan Papua Nugini di Pulau Papua, dan sebelah selatan berbatasan dengan Timor Leste di Pulau Timur. Dan batas lautannya sebelah utara berbatasan dengan perairan Singapura, perairan Malaysia, perairan Filipina, dan berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Sebelah timur berbatasan dengan perairan Papua Nugini. Sebelah selatan berbatasan dengan perairan Timor Leste dan perairan Australia. Dan sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia. Wilayah daratan Indonesia merupakan pertemuan 2 rangkaian pegunungan muda di dunia. Akibat rawan terjadi di gempa bumi untuk menghasilkan tanah yang subur dan yang sangat cocok untuk menahan apapun. Wilayah perairan Indonesia terdapat banyak sungai yang luas. Termasuknya Sungai Kapuas dan danau yang luas ialah Danau Toba. Serta arus lautnya berasal dari sirkulasi arus Samudra Pasifik yang kemudian dikenal dengan arus lintas Indonesia atau ALINO. Udah adanya 5 pilar di situ, nggak usah lagi tulis gambar aja tadi nakku. Ibu kira tadi nggak ada ini. Ayo baca 5 pilarnya. 5 pilar poros maritim di dunia. 1. Pilar pertama, pembangunan kembali budaya maritim Indonesia. Pilar kedua, berkomitmen dalam menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama. Pilar ketiga, komitmen mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, pelabuhan laut, logistik, dan industri perikanan serta pariwisata maritim. Pilar keempat, diplomasi maritim yang mengajak semua mitra Indonesia untuk bekerjasama pada bidang kelautan. Pilar kelima, membangun kekuatan pertahanan maritim. Pakai maskernya nakku. Maskernya aku gitu. Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP terus mendorong pertumbuhan sektor kelautan dan perikanan dengan berbagai kebijakan. Kebijakan KKP tersebut diterjemahkan ke dalam misi 3 pilar, yaitu pertama ada kelautan, mandiri dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan dengan memperkuat kemampuan nasional untuk melakukan penegakan hukum di laut demi mewujudkan kedaulatan secara ekonomi yang dilakukan melalui pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan (SDKP) dan sistem
Kenapa Michael? Yang kedua ada keberlanjutan, mengadopsi konsep ekonomi dalam mengelola dan melindungi sumber daya kelautan dan perikanan secara bertanggung jawab dengan prinsip ramah lingkungan sebagai upaya peningkatan produktivitas yang dilakukan melalui pengelolaan ruang laut, pengelolaan keanekaragaman hayati laut, keberlanjutan sumber daya dan usaha perikanan, tangkap dan budidaya, dan penguatan daya saing sumber hasil kelautan dan perikanan. Gitu. Isa, teruskan dulu nakku, Alki 1 itu wilayah mana, Alki 2 mana. Nanti kamu itu presentasikan. Nah. Udah. Gika, kalau nggak digambar itu gambar laut teritorial tadi, zona ekonomi eksklusif. Mana dia di wilayah yang bisa kita menangkap ikan? Berapa dia jaraknya? Hapus pilar itu karena ada di PowerPoint udah ada. Udah kalian catat 5 pilar itu nakku, ujian ibu buat 5 pilar. Mana 5 pilar? Itu Tengok baik-baik Bu. Yang marah itu. Ayo lanjutkan nakku. yang ketiga ada kesejahteraan. Mengelola sumber daya kelautan dan perikanan adalah untuk sebesar-besarnya pembangunan rakyat yang dilakukan melalui pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan inovasi riset kelautan dan perikanan. Pemberantasan illegal and reported and unregulated atau IUU fishing telah menjadi prioritas utama pemerintah dalam melindungi sumber daya kelautan dan perikanan. Keberhasilan penanganan, pencegahan dan pemberantasan illegal fishing dikarenakan telah berjalannya pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan. Indonesia memiliki bentang alam yang luas dan sumber daya alam yang luar biasa dari berbagai sektor seperti pertanian, pangan, energi, dan kemaritiman yang bisa dimanfaatkan. Sektor kemaritiman, pengelolaan dan pemanfaatan harus dilaksanakan. Bentar dulu, Isa, ngapain kamu nakku? Kan ibu bilang kan Alki 1 tulis wilayahnya yang mana dilalui oleh Alki 1. Tulis wilayahnya nakku. Di bawah Alki 1 itu tulis wilayahnya yang dilalui atau yang dilewati. Ibu bilang tadi itu. Ya, lanjut Michael. Guna menjaga kedaulatan, keberlanjutan dan kesejahteraan demokrasi. Laut di Indonesia menjadi pos maritim ada Maluku. Ini gambarnya tadi ya. Ya. Provinsi Maluku digadang menjadi pos maritim Indonesia. Pengusulan Maluku sebagai pos maritim Indonesia tidak berlebihan posisi strategis Maluku serta potensi kelautan yang melimpah membuka peluang Maluku dijadikan pos maritim Indonesia. 2. Papua Barat. Provinsi Papua Barat disebut sebagai pos maritim Indonesia. Provinsi Papua Barat kaya akan sumber daya alam dan bentangan pesona alam yang indah. Di antara Kepulauan Raja Ampat dan juga karena sebagai wilayah daerah tersebut adalah wilayah perairan dan lautan yang masih terjaga. Dan karena pembangunan di sana sudah direvisi baik dari jalur darat maupun udara. Berhenti dulu sebentar. Gika, kan ibu bilang gambarkan tadi. Hapus 5 pilar itu, di situ gambarkan. Kan ada gambar lagi tadi. Udah Isa, berbiasa kamu presentasi siap ini. Alki 1, Alki 2, Alki 3 wilayahnya. Ayo lanjut Michael. 3. Papua.
4 Maluku Utara. Nah, itulah. Oke, udah itu bagian dari kedalaman laut. Siapa tadi yang gambarkan? Presentasikan. Bagian dari kedalaman laut. Nah, kalau kita melihat laut kedalamannya, nah itu dia. Karena di laut pun nggak rata. Ya, ayo presentasikan aku. Ada di buku itu kan? Itu aja tunjukkan. Kedalamannya 200 meter itu disebut lereng benua. Dah, dari yang kamu gambar itu, Leonardo. Mana gunung lautnya mana? Tulislah, gunung lautnya mana? Tulis. Iya. Ayo presentasikan. Kalau kita misalnya ke dalam laut. Nah, inilah dia bentuknya. Ayo Leonardo, perkenalkan nama saya Leonardo kelas 11 MIA 3. Perkenalkan nama saya Leonardo Tungang, kelas 11 MIPA 3. Di sini saya mempresentasikan tentang bentuk di dalam permukaan laut. Ya. Punggung laut atau punggung lautan adalah bentuk di dasar laut yang mirip. Lihat ke sini nakku. Punggung laut bukan dipunggungi kami. Punggung laut atau punggung lautan adalah bentuk di dasar lautan yang mirip tanggul raksasa. Panjangnya bisa beribuan kilometer. Punggung laut. Tunjukkan ini punggung laut. Dan ini gambar punggung laut. Ya, presentasikan. Dan ini gambar gunung laut. Iya, buat sekalian bahasa tadi, sekalian tunjukkan aku. Di dalam punggung laut yang berlereng curam disebut D, sedangkan yang berlereng landai disebut D. Bentuk dari punggung laut dapat Bukan itu gambarnya. Kan dari ibu kasih di IG tadi. Yang di IG ibu kasih tadi. Zona ekonomi eksklusif, coba buka tadi. Yang ibu kasih tadi. Halaman 7 itu gambarnya. Tadi kan udah ibu bilang, coba lihat dulu gambarnya. Bacalah dulu, sama enggak? Zona ekonomi eksklusif, ada enggak situ? Lihat di buku. Tadi kan udah ibu bilang kan? Kenapa gambar Indonesia lagi? Kan udah ibu bilang tadi. Kalau nggak ngerti bilang nggak ngerti bu. Ini iya semua iya. Ayo Leonardo. Di dalam 200 meter dinamai lereng benua. Tunjukkan. Dan ini lereng benua. Oke. Dan di dalam kedalaman 2000 sampai 3000 meter dinamakan tanjakan benua. Dan di dalam kedalaman 4000 sampai 200 meter dinamakan daratan Indonesia. Dan di dalam kedalaman 10.000 meter disebut Palu Samudra. Dah, itulah demikianlah kalau Demikianlah bentuk dari bentuk-bentuk dari dalam laut. dalam laut. Sekian dan Sekian dan terima kasih. oke, bagus. Ini tadi belum lengkap ini nakku. Bukan hanya Selat Sunda aja yang dilewati, bukan hanya Selat Bali aja. Itu banyak wilayahnya. Dari tadi udah ibu bilang tuliskan. Udah capek kamu gambarkan. Udah bagus. Tinggal melengkapi. Di bawah Alkisah itu nakku, nama wilayahnya tuliskan. Apa aja yang dilewatinya. Iya, Selat Sunda. Iya, terus Cuman sampai sini aja dibuatnya habis. Sampai Selat Sunda. jadi hanya Selat Sunda, di Selat Sunda nggak berlewat-lewat lagi di kapal itu, di Selat Sunda aja. Kayak mana bertransportasi kalau hanya di Selat Sunda? Kalau kita melewati misalnya kamu naik kereta, bisa di satu titik aja. Kan banyak titiknya kan anakku. Selat Karimata. Iya, namanya kapal lewat. Tulis, berpresentasikan. Udah, ini udah selesai. Apalagi tadi itu udah
Oke, udah ini ya. Ya, ini tadi bagaimana nelayan menangkap ikan, ini jalurnya. Laut teritorial mana? Laut zona ekonomi eksklusif. Di mana tempat wilayah kita yang kapal asing tidak boleh mengambil ikan kita? Ada wilayahnya. Mana kamu gambar, Henry? Cuman PTM aja, tatap aja. Mana kamu gambar? Mana? Belum ditugaskan. Ya, kan Ibu bilang tadi gambar. Tengok si Daud ada gambarnya. Bagus itu. Tinggal melengkapi. Mana? Harus dicubiti dulu baru digambar. Udah kayak ganti celana lah warna merah kalau kayak gitu. Kalau dicubiti dulu baru mengerjakan. Mana? Yang udah digambar. Ibu di sini aja dulu bersampai siap dulu sini. Siap ini apa pelajaran apa kalian? Ibu Nur Hayati ya. Enggak apa-apa lah. Ayo berisak dulu presentasi. Iya, itu wilayahnya nakku. Kan naik kapal nggak mungkin di Selat Sunda aja dia terus nggak jalan. Berhenti aja dia di Selat Sunda, kan nggak mungkin. Sekalian dibilang apa keuntungan jalur daripada Alki 1, Alki 2, Alki 3 ini? Apa keuntungan bagi kita dibuat Bapak Jokowi kita Indonesia sebagai poros maritim? Nah, dah bisa dijelaskan, bisa sambil baca buku ya. Inilah jalur laut kita. Boleh Gika juga presentasikan ya. Bilang nakku mana dia. Inilah pertama kita di pantai 12 mil dari pantai, inilah dia. Disebut dia laut teritorial atau mau gambar apa? Oh iya, mesopelagi tadi ya, ya udah dah ya. Buatkanlah. Itu nanti bagian apa ya? Di mana dia bisa kita melarang orang menangkap ikan, jalur mana? Kan ada lagi udara di atas nakku. Nggak hanya di laut, udara juga. Jadi nggak sembarangan pesawat luar masuk ke tempat kita. Begitu juga kapal, nggak sembarangan kapal masuk ke wilayah kita. Ya. Kapal asing. Jadi ada batasnya, itulah di laut, zona laut. Ada juga dia di udaranya. Pakai batas semua. Udah apa? Bisa belum? Iya, bisa lagi presentasi ya, udah ada nilainya. Bisa Leonardo udah. Silat balik nggak jadi, Sa? Jadi. Nggak bisa presentasi, Bu. Udah? Nanti Isa bilang Alki 1 tunjukkan wilayahnya sama nama wilayah yang dilewati ya. Oke. Perkenalkan nama saya Isa dari. Perkenalkan teman-teman, nama saya Ishak Praminamid. Di sini saya akan mempresentasikan tentang alur laut kepulauan Indonesia Iya. atau Alki. Yang pertama adalah Alki 1. Alki 1 ini melewati Selat Sunda, Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut Cina Selatan. Itu wilayahnya, tunjukkan. Yang garis merah yang kamu gambar itu. Nah, ini wilayahnya. Sebelum kita lanjut lagi, saya akan memberitahukan apa itu Alki terlebih dahulu. Iya. Alki merupakan alur laut yang ditetapkan sebagai alur untuk pelaksanaan hak lintas alur laut kepulauan berdasarkan Konvensi Hukum Laut.
maupun itu internasional ataupun yang nasional. Dan di Indonesia terbagi 3 alki. Bagus. 1, alki 2, alki 3. Iya. Tetapi alki yang ketiga ini berbeda, dia memiliki 3 jenis. Yang pertama alki 3A, alki 3B, dan alki 3C. Iya. Masing-masing dari alki ini memiliki manfaat dan keuntungannya masing-masing. Manfaat dari alki ini adalah menjadi bagian yang pusat jalur untuk kapal-kapal imigran atau kapal-kapal Asing untuk masuk untuk melintas dan menepi untuk menjual barang-barang dagangannya, iya. Sehingga memberi keuntungan bagi Indonesia. Iya. Karena mereka lewat kapal itu kita dapat uang. Ya. Jalur kita kan jalur laut. Oke, lanjut nakku. Yang kedua alki kedua. Alki kedua ini melewati wilayah Selat Makassar, Laut Flores, dan Selat Lombok. Iya, bagus. Alki kedua ini memberi keuntungan di wilayah Sulawesi, Kalimantan, dan Jawa. Tapi di sini juga melewati jalur Palung Mariana karena ini di sekitar sini ada palung yang sangat dalam di dunia, jadi jarang ada kapal berlayar di daerah persimpangan antara Kalimantan dan Sulawesi. Yang ketiga alki 3A. Iya. Alki 3A ini melewati Selat Ombay, Laut Sawu, dan Laut Maluku. Oke. Dan yang kedua alki 3B. Alki 3B ini juga sama seperti alki 3A, tetapi yang alki 3B ini melewati Selat Leti dan Laut Badam. Yang ketiga alki 3C. Alki 3C ini melewati Laut Maluku, Laut Arafuru, dan Laut Sawu juga, karena ini bercabang 3 lagi. Sebenarnya ini sama saja wilayahnya, tetapi dibedakan Dibagi aja. menjadi alki 3A, B, dan C. Alki 3A, 3B, dan 3C. Dan alki ini saat tahun 1982 konferensi internasional atau UN Clause menyatakan kepada Indonesia laut teritorialnya 12 km dari tepi pantai, bahwa tidak boleh pelayar kapal-kapal asing untuk menangkap ikan di sana. Iya, itulah yang digambarkan di sana, di zona laut sana. Itu diterangkan sebelah sana ya nakku. Kamu hanya jalur kapal yang lewat di dalam alki 1, 2, dan 3. Udah? Demikian Presentasi yang saya dapat sampaikan. Ya, Sekian dan terima kasih. Oke, bagus, mantap enakku. Ayo lanjut, inilah dia tempat jalur ikan kita, mana yang boleh kapal asing mengambil bagian dari zona laut. Ayo terangkan, perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Ikan. Iya, bagus. Saya ingin menjelaskan zona laut yang bisa dilalui ikannya, saya tidak bisa. Laut teritorial Jaraknya, 12 mil dari garis pantai, dari garis dasar ke arah laut lepas. Di laut teritorial, negara mempunyai hak kedaulatan penuh, tetapi menyediakan jalur pelayaran lalu lintas damai, baik di atas maupun di bawah laut. iya. Negara lain dapat berlayar di wilayah laut teritorial atas izin dari pemerintahan Indonesia. Zona ekonomi eksklusif Atau ZEE. atau JEE, Jaraknya, 200 mil laut, diukur dari pantai. mana gambarnya tadi? Belum lengkap itu. Coba lihat gambarnya. Mana dia yang kapal asing tidak boleh mengambil ikan kita? Mana dia?
Mana dia tempat yang kapal asing tidak boleh mengambil ikan kita. Yang kemarin pernah Menteri Susi ada kapal asing mengambil ikan kita, kita kasih apa? Diledakkan ya bom apa kapalnya. Coba mana tempatnya? Wilayah mana dia sebutkan aja aku. Sebutkan. Ini wilayah zona eksklusif. Negara lain memiliki kebebasan untuk pelayaran serta pemasangan kabel dan tiba di bawah laut, di bawah permukaan laut. Landas kontinan atau lautan lepas. Iya. Jaraknya paling jauh 200 mil laut. Kedalamannya kurang dari 100 meter. Jika terdapat dua negara yang berdampingan di batas landas kontinen, maka batas laut akan dibagi dua sama jauh dari garis dasar setiap negara. Pada landasan kontinen, suatu negara memiliki hak dan wewenang untuk memanfaatkan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, seperti ikan dan barang tambang, dengan selalu menghormati dan tidak mengganggu jalur pelayaran internasional. Udah? Sekian. Sekian dan terima kasih. Oke, lanjut aku ini bagian dari apa tadi halaman 10. Halaman 10 ya. Ya, halaman 10 ini kan zonanya. Coba. Bukan hukum laut UNCLOS judulnya ini nakku. Ininya hukum laut UNCLOS yang ini. Ini. Nah, ini enggak, ini bagian apa? Ini hukum laut UNCLOS yang pertama tadi. Udah? Nah, ini dia karakteristik wilayah perairan Indonesia ini. Ayo, karakteristik wilayah perairan Indonesia. Ayo, perkenalkan nama saya. Perkenalkan, nama saya Rizka Rauli. Ya. Di sini saya akan presentasikan karakteristik wilayah perairan Indonesia. Ya, beginilah karakteristiknya. Ayo. Ini contoh gambar karakteristik perairan Indonesia. Kondisi geologi yang terletak di antara Baca neriti ada di situ, neriti, mesopelagi. Bacakan dari teori itu, tunjukkan. Sini terdiri dari pelagi, neriti, isonati, dan opelati. Jaraknya, kedalamannya 200 meter. Oke. Di sini Litoral, mesopelagi, mesopelagi, kedalamannya 1000 meter. Dan di sini basiopelagi, kedalamannya 4000 meter. Udah, coba lihat di situ, ada nggak mesopelagi? Apa artinya mesopelagi? Neriti, oceani, ada? Ada situ nakku. Neriti, baca. Neriti itu zona perairan yang terletak di atas paparan benua. Daerah dasarnya zona benti yang terletak di bawah zona neriti pada paparan benua disebut dengan paparan subtropis. Yang kedua, zona oseani, yaitu semua perairan terbuka seperti samudra. Dan zona poti yaitu perairan pelagi yang mendapatkan cahaya matahari. Zona poti memiliki kedalaman 100 sampai 500 meter. Dan zona afoti Ini berarti belum lengkap kamu gambarkan. Ini afotik cuman, mana fotiknya? Coba lihat di gambar itu. Ada afotik. Coba lihat, gambarkan dulu, dia bacakan. Mana afotik, gambarkan. dan zona afoti yaitu perairan pelagi yang tidak tembus cahaya matahari sehingga gelap. Zona afoti dibedakan lagi yang meliputi satu zona mesopelagi di antara bagian paling atas dari zona afoti. Iya, fotik Kedalaman mana? antara 700 sampai 1000 meter. Yang kedua, zona wadi pelagi merupakan zona afoti yang memiliki kedalaman 1000 sampai 4000 meter. Yang ketiga, zona abisal pelagi merupakan zona yang memiliki kedalaman 6000 meter.
Nah, lihat kan itu teorinya, ini gambarnya. Dan yang terakhir, zona handal plagit merupakan zona yang memiliki kedalaman lebih dari 6.000 sampai 10.000 meter, yang termasuk perairan terbuka untuk palung laut yang sangat dalam. Udah? Sekian dari Oke, saya. presentasi saya, terima kasih. Oke, ke depan dulu semuanya. Demikian hasil. Ayo. Ayo nakku, tutup. Ayo. Demikian. Demikian hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Oke, berikan aplaus lah. Oke.